Welcome back guys di channel Just Like Man-nya. Selamat datang kembali buat kalian penonton setia di channel ini. Dan juga jika kalian penonton baru di channel ini melalui video ini, saya ucapkan selamat datang ya ke channel review Just Like Man. Seperti biasa kita video kali ini atau hari ini kita akan melakukan sebuah video review lagi ya. Smartphone gadget yang terutama di Indonesia, dan pada spesifik video kali ini yaitu Vivo V20. Apakah Vivo V20 ini masih worth it dibeli di tahun ini yang ya rilisnya di Indonesia 2020 kemarin, hampir 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih dikit dia telah di Indonesia. Smartphone ini telah di Indonesia. Apakah masih worth it dibeli dan bagaimana spesifikasi lengkapnya? Di video ini kita akan bahas seluk-beluknya dan detailnya, oke? Tapi sebelum video ini dimulai, alangkah baiknya jika kalian like, share video ini, dan subscribe ke channel ini. Tombol subscribe ada di pojok kanan bawah seperti biasa, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya ya. Oke, tanpa panjang lebar langsung kita mulai videonya. Vivo V20, oke. Seperti namanya yaitu yang tadi saya bahas juga, rilisnya 2020 kemarin. Jadi untuk fitur 5G, HP ini masih belum punyanya. Jadi masih menggunakan fitur 4G, mungkin tidak terlalu pengaruh untuk di Indonesia karena sebaran 4G ya masih terlalu banyak di Indonesia, dan untuk sebaran 5G-nya masih belum hanya di tempat-tempat tertentu, bahkan di kota-kota besar, kota metropolitan seperti itu hanya di tempat-tempat tertentu. Jadi belum banyak yang pakai lah, jadi tidak terlalu pengaruh sekarang. Tapi mungkin beberapa tahun ke depan sudah luas jangkauannya 5G. Tapi untuk sekarang tidak terlalu pengaruh. Tapi tetap untuk HP kalau nggak ada 5G-nya sekarang itu agak ada yang kurang dikit gitu bagi pandangan beberapa orang ya. Seperti biasa yang tadi saya bilang juga, rilisnya 2020 kemarin, hampir 2 tahun ya HP ini telah di Indonesia. Tapi apakah HP ini masih cukup worth it dibeli dengan harganya segitu? Nanti kita juga bahas harganya di bagian belakang ini. Sekarang kita bagian spesifikasinya dulu. Untuk bodinya atau dimensinya, untuk tingginya ya 161 mili yaitu 16 sentian, dan lebarnya 74 mili atau 7,5 sentian, dan ketebalannya 7,4 mili atau 0,74 cm. Jadi HP ini memiliki ukuran yang sedikit lebih kecil daripada HP-HP kelasnya ya. Sedikit lebih kecil itu berakibat ke ukuran HP-nya pastinya ya. Nanti kita bahas selanjutnya. Untuk beratnya masih bisa menahan beratnya, karena ukuran yang kecil tadi itu beratnya sangat ringan yaitu 171 gram. Yang biasanya HP kelasnya itu masih berada di 180 gram, agak berat dikit. Tapi ini sudah bisa memaintain ya, menahan beratnya sangat ringan ya, seperti itu. Build-nya menggunakan Gorilla Front ya, Gorilla Glass Front dan Glass Back, berarti mirror. Kemungkinan besar untuk Gorilla Glass-nya sudah menggunakan 4 ya, karena tahun 2020. Jadi kita bisa asumsikan ini menggunakan Gorilla Glass 4. Dan untuk Gorilla Glass 4 sudah cukup bagus juga, kualitasnya sudah cukup kuat, durability-nya juga sudah cukup kuat juga. Dan ini depan belakang sudah Glass Back, jadi kita bisa simpulkan bahwa HP ini dengan ketahanan yang cukup tinggi juga. Tapi kita belum tahu frame-nya ya, apakah menggunakan metal atau menggunakan plastik, jadi itu agak rancu sedikit. SIM-nya dual SIM ya, HP-HP dulu dual SIM, belum hybrid atau tidak hybrid ya. Biasanya ini masih ada SD card-nya. Displaynya tipenya AMOLED, tapi untuk kemungkinan refresh rate-nya itu 90 Hz karena tahun 2020 ya. 120 Hz belum terlalu populer juga. Untuk 120 Hz ada di harga-harga di atasnya lagi. Tapi ini sudah AMOLED. Dan juga sudah sangat bagus ya, AMOLED itu di atasnya OLED, di bawahnya Super AMOLED ya. Jadi HP ini dengan kualitas display yang bagus juga. Dengan size-nya 6,44 inci, cukup kecil yang ya sebagian orang enak dipegang di tangan lah, keluar masuk kantong tas seperti itu sangat mudah sekali. Jadi memudahkan ya akses HP ini bagi sebagian orang. Dengan screen to body ratio sekitar 83,77%, resolusinya cukup standar yaitu 1080 x 2400 pixel dengan PPI density-nya 409 ya, cukup standar juga. OS-nya, platform OS-nya atau operation system-nya sudah menggunakan Android 11. Kemungkinan besar sudah bisa upgrade ke Android 12 ya, dengan UI-nya dari Vivo-nya Vantage 11 mungkin bisa. Kalau ada updatean mungkin bisa diupdate lah. Chipset-nya sudah menggunakan Snapdragon 720G 8 nanometer. Ini untuk HP kelas ini ya. 720G 8 nanometer itu sudah sangat bagus juga, performanya juga menengah-menengah ke atas lah. Memang di bawahnya 732G yang benar-benar pasaran pada saat itu, tapi 720G sudah sangat bagus lah untuk HP kelas ini. Dan juga
thread-nya, ukuran thread yang 8 nanometer itu meningkatkan performa juga ya, dan juga mengurangi daya konsumsi baterainya. Lalu kita masuk ke CPU-nya, konfigurasi CPU pasti octa-core 2x2 GHz dan juga 6x1,8 dengan Adreno 618 ya. Cukup bagus juga untuk mungkin untuk gaming. Gaming konvensional, game konvensional seperti MLBB, Free Fire, PUBG M seperti itu, dan juga League of Legends mungkin bisa dengan kualitas yang agak tinggi. Tapi kalau yang game-game kelas berat mungkin tidak terlalu bisa karena memang chipsetnya ini iya, G-nya untuk gaming memang, tapi bukan gaming kelas berat, tapi gaming konvensional. Memang performanya sedikit menengah ke atas, tapi bukan atas-atas sedikit lah, seperti itu. Memory card-nya masih ada slot card-nya ya, dedicated slot, jadi bisa upgrade penyimpanan pakai SD card. Untuk varian memori internalnya RAM, ROM seperti ada 8128 dan juga 8256, ini mempengaruhi harganya, rentang harganya juga. Untuk kameranya sendiri sudah triple kamera, yang utama 64 megapiksel wide dan juga 8 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel depth dengan fiturnya dual LED, dual tone flash, HDR panorama, video outputnya 4K 30 fps hingga 1080 60 fps. Jadi kita bisa simpulkan HP ini dengan triple kamera yang mungkin tidak terlalu overpower lah, cukup standar juga, tapi fiturnya cukup banyak seperti HP-HP yang pada kelasnya ya untuk triple kamera, dan juga jepretan kameranya, video outputnya juga sudah cukup bagus ya, cukup ke atas lah kualitasnya seperti itu, dari bisa kita baca ya dengan 4K 30 fps ya. Bahkan ada sampai 60 fps, jadi HP ini cukup standar juga untuk kameranya dengan fitur yang cukup banyak. Selfie kameranya cukup besar juga ya. Memang Vivo kalau ngasih selfie kamera tuh nggak cuma-cuma, 44 megapiksel wide, fiturnya HDR dan juga video outputnya 4K 30 fps dan juga 1080 30 fps. Jadi untuk selfie kameranya HP ini mungkin agak overpower ya, 44 megapiksel itu bukan candaan ya seperti itu. Tapi mungkin megapiksel memang tidak terlalu pengaruh ke apa itu hasil output kameranya, tapi kita bisa simpulkan kalau HP ini selfie kameranya sudah sangat bagus sekali, 44 megapiksel itu loh. Untuk soundnya speaker pasti ada ya, dengan 3, mm jack portnya masih ada, biasanya HP sekarang sudah dihilangkan. Tapi ini masih ada, dengan WiFi pasti ada, Bluetooth-nya sudah 5.1 meskipun masih menggunakan 3,5 mm jack, tapi sudah di-update hingga 5.1, jadi ya sudah bagus dari segi manapun. GPS pasti ada, NFC tergantung market atau region, tapi untuk di Indonesia pasti kemungkinan besar adalah. Radio masih ada, USB Type-C 2.0, USB on the go. Fitur lainnya yaitu fingerprint under display optical di layar bagian bawah, accelerometer, gyro, proximity, kompas cukup standar. Baterainya tipe LiPo 4000 mAh non removable, fast chargingnya 33 watt. Untuk di sini harganya 4.399.000 atau 4,4 juta itu waktu perilisannya, tapi untuk sekarang mungkin sudah turun hingga 2 sampai 4 juta lah, 2 sampai 4 juta tergantung varian memorinya, RAM-ROM-nya dan juga tukunya. Jadi kita masuk ke summary ya. HP Vivo V20 ini menyuguhkan HP ya dengan performa cukup bagus juga, chipsetnya Snapdragon 720G seperti 8 nanometer, performa bagus. Lalu performanya memang menengah ke atas ya, menengah ke atas dan juga tidak terlalu boros baterai. Ukurannya cukup kecil juga dengan resolusinya yang tetap dipertahankan, yaitu resolusi standar 1080x2400 megapiksel, tapi ukuran layarnya cuma ukuran HP-nya juga. Itu cuma 6,44 inci ya, lebih kecil daripada HP di kelasnya atau pasarannya. Memang mungkin HP ini ditujukan untuk kenyamanan penggunanya, seperti juga kenyamanan dipegang, keluar masuk kantong atau keluar masuk tas ya, seperti itu sangat diperhatikan. Dengan ya kamera yang cukup bagus, kamera belakangnya atau main kameranya triple kamera tersebut. Lalu untuk selfie kameranya mungkin agak overpower, yaitu 44 megapiksel ya. Mungkin untuk yang kalian suka selfie, lalu video yang menggunakan selfie kamera seperti itu, ngevlog seperti itu, ya ini sangat bagus juga kamera selfie-nya HP ini untuk digunakan seperti itu. Lalu layarnya tadi agak lupa menyebutkan juga sudah menggunakan AMOLED, berarti yang sangat bagus juga ya. AMOLED itu di bawahnya Super AMOLED ya. Tingkat kedua dari yang terbaik seperti itu. Lalu mungkin agak drawback ya, sedikit drawback dari HP ini atau kelemahannya, pasti nggak bisa semua HP memiliki kelebihan, pasti ada kekurangan juga. Yaitu HP ini masih ya memiliki baterai yang cukup kecil juga, 4000 mAh yang ya standarnya sekarang kan 4500 sampai 5000 mAh. Jadi untuk 4000 mAh itu cukup kecil untuk HP ya.
pada zaman sekarang ya. Kan kita tadi bilangnya masih worth it apa enggak untuk dibeli saat ini. Mungkin untuk baterainya sedikit drawback dari HP ini, tapi overall semuanya cukup bagus dari layar, performa, hingga kamera dan juga fitur lainnya. Itu cukup bagus dan drawbacknya cuma di bagian baterainya. Jadi jika dibilang HP ini cukup worth it atau enggak, cukup worth it karena bisa kalian sesuaikan dengan budget kalian juga dari 2 juta sampai 4 juta juga tergantung untuk online-nya dan juga varian memorinya. Mungkin varian memori 8128 ini sekitar 2 jutaan lah, hampir 3 juta seperti itu. Jadi kalau dibilang worth it, masih worth it dibeli di tahun 2022. Oke, sekian video review Vivo V20 dari Just Luckman ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dan support ke channel ini ya. Tombol bisa support kalian dengan like, share, dan subscribe ke channel ini ya. Subscribe di pojok kanan bawah tombolnya. Sudah saya bilang tadi ya. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berita. Dan juga jangan sungkan untuk komen di video ini seperti saran, kritik, atau pertanyaan. Saya akan menjawabnya sebisa dan secepat mungkin ya untuk pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Oke, langsung saja kita akhiri video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.